Hello healthy people, ketemu lagi bersama saya Dr. Go. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih dalam tentang sunat stapler. Bagaimana? Tonton video saya sampai habis ya. Nah, jadi sunat metode stapler ini merupakan sunat yang paling canggih saat ini. Bedanya apa sunat metode stapler dan sunat metode yang lainnya? Pada sunat metode stapler setelah dilakukan penyunatan itu tidak perlu dilakukan penjahitan lagi. Ya, sama seperti smart clamp juga tidak dilakukan penjahitan. Jika metode laser, setelah kita sunat, kita harus melakukan penjahitan. Seperti apa sih model dari sunat stapler ini? Nah, jadi ini bentuknya sunat stapler. Seperti ini. Ya, ada yang model gini, ada yang model seperti tembak. Itu ya sama saja sih, cuman nanti ketika penggunaannya aja. Kalau ini kita tekan dua tangan, kalau yang tembak kita juga tekan, tapi modelnya seperti tembak, ya beda model saja. Jadi pada stapler ini terdiri dari ini badan stapler, ini saya namakan badan stapler ya. Di sini ada untuk menguncinya, nanti untuk memotong dan menstaplernya. Kemudian ini ada besi pelindung yang diletakkan di kepala penisnya. Kemudian ini ada penguncinya. Nah, jadi teknik dari sunat stapler ini yang pertama ya seperti biasa kita bersihkan, kemudian kita lakukan pembiusan. Pembiusan ya bisa dengan menggunakan suntik atau menggunakan yang tanpa suntik atau tanpa jarum. Nah, itu sudah saya bahas di video selanjutnya, bisa dicari. Nanti saya akan bahas lebih dalam lagi. Pada dibersihkan, kemudian dibius, kemudian kita buka kulup penisnya agar kepala penisnya terlihat sempurna. Kita bersihkan kepala penisnya, kemudian kita masukkan pelindung dari kepala penis ini. Nah, ini bentuknya seperti bulatan, kemudian cekung ke dalam. Ini kebetulan saya bawa contoh ini yang ukuran kecil ya, ini yang diameter kurang lebih 15 mili. Jadi pada stapler sama seperti smart clamp, sebelum dilakukan sunat itu harus diukur dulu. Diukur dulu. Ini saya bawa contoh yang ukuran kecil 15 mili. Nanti kita masukkan besinya ini ke penisnya. Jadi ini nanti penis, kemudian kita buka kulupnya, kemudian kita masukkan besi pelindungnya ini ke kepala penis. Kemudian kulitnya nanti ada di luar dari besi ini. Nah, kulitnya ada di luar sini. Kemudian kita fiksasi, kita pakai kabel tis khusus. Kalau pada ukuran kecil, kabel tis kadang memang nggak cukup buat masuk ke badan staplernya ini. Jadi kita pakai benang jahit. Itu tidak ada hubungannya sama hasil sunat. Fiksasi kulit tidak ada hubungannya dengan hasil sunat, karena kulit yang difiksasi atau diikat di besi ini nanti bakalan lepas. Jadi kita ikat di sini, nanti yang dipotong di daerah sini. Nah, jadi ini nanti ikut kulit yang sisa itu, sisa kulupnya nanti ikut di pelindung stapler ini. Nah, setelah kita lakukan fiksasi, kita masukkan ini alatnya. Nah, ini biasanya ada pelindungnya lagi buat ngunci. Jadi ketika ada pelindungnya ini tidak bisa di staplerkan. Ini karena bekas sudah pernah dipakai, tidak bisa dipakai lagi. Jadi saya biasanya pakai buat contoh atau peragaan saja. Ini kita masukkan ke dalam pelindung besi stapler ini. Nah, setelah kita masukkan, nanti kulit dan ini kulitnya di sini ya. Ini kepala penisnya di dalam, ini kulitnya sini. Kulit nanti akan terjepit di sela antara besi dan badan stapler.
pelindung penis dan badan stapler. Nah, nanti terhimpit gini kulitnya. Kemudian ini kita lakukan penguncian. Penguncian ini agar terhimpit semakin kuat. Kemudian saat pemotongan tidak meleset sehingga hasilnya sangat rapi. Setelah kita lakukan penguncian sampai rapat, kemudian kita staplerkan. Setelah kita lakukan stapler, kita nunggu kira-kira 1 menit agar kulit penis yang dipotong itu benar-benar terpotong secara sempurna. Kemudian jahitan atau stapler yang menempel pada penis itu juga dapat menempel secara sempurna. Setelah 1 menit kita lakukan pembukaan kunci. Nah, ini kita lakukan buka kunci sampai terbuka sempurna, kemudian kita dorong. Nah, ketika didorong ini nanti kepala penis dan kulit yang sudah terpotong akan nyantol di sini. Kita buka, nah, kemudian penis ini nanti keluar gini. Langsung ada staplernya dan silikonnya. Nanti ada gambarnya di sini. Contohnya. Nah, setelah itu kita bebat dengan kasa. Tujuannya apa dibebat dengan kasa? Karena setelah dilakukan stapler itu nggak langsung benar-benar berhenti darahnya. Kadang-kadang masih keluar rembesan darah. Tergantung dari penis orang masing-masing berbeda. Ada yang pembuluh darahnya besar, ada yang pembuluh darahnya kecil. Jadi kita bebat dulu selama 3 menit maksimal. Diharapkan perdarahan bisa berhenti. Setelah kita lakukan bebat tekan selama 3 menit, kita lihat apakah ada perdarahan, kemudian kita tutup dengan kasa. Nah, kemudian sunat selesai dilakukan. Untuk perawatan dari sunat stapler ini sangat mudah sekali. Setelah 1 hari, kasa ini bisa dilepas sendiri, karena biasanya 1 hari perdarahan udah berhenti. Tapi ketika lepas kasa itu harus pelan-pelan. Kadang kasanya itu menempel karena bekuan darah. Itu tinggal berendam aja di air supaya lunak kasanya ini. Kemudian bisa dilepas. Mandi-mandi biasa. Berendam air detol atau air sabun agar tidak infeksi. Minum obat secara teratur. Kemudian kapan kira-kira kesembuhannya? Nah, pada sunat stapler, setelah dilakukan stapler 1-3 hari pada semua metode pun bakalan bengkak. Nah, bengkak. Kemudian nanti setelah lewat 3 hari bakalan mengecil. Kemudian nanti stapler dan silikonnya ini akan terlepas sendiri. Kurang lebih sekitar 2-3 minggu. Nanti dia terlepas sendiri bersama staplernya. Hasilnya sangat rapi jika menggunakan stapler ini. Karena ini yang teknologi yang paling modern. Duh, kenapa ya kok bisa ya langsung terpotong dan tidak perlu dijahit? Nah, jadi ini kuncinya. Ini sayangnya saya nggak bisa buka di dalamnya ini ya. Nah, jadi ini tuh cuman seperti jepretan gini. Tujuannya ini dijepret ini supaya alat pemotongnya, besi pemotongnya, nah ini ketika saya gini kan, ini keluar besi pemotongnya. Ini sangat tajam ya, dari stainless steel. Ini fungsinya untuk memotong. Kemudian di dalamnya sini ada pirnya supaya bisa menjepret. Nah gini nanti, menjepret. Nah, ketika dijepret, di sekitar dari besinya ini, yang ada kotak-kotak kecil ini, itu terdapat staplernya. Staples seperti jepretan, tapi ini terbuat dari stainless steel, tidak bisa berkarat. Nah, kecil-kecil di sini. Kecil-kecil di sini. Kemudian ada silikonnya sebenarnya di daerah staplernya di sini. Ini kalau yang baru ada silikonnya.
Nah, ketika kita jepretkan, ini langsung terpotong kulitnya, kemudian stapler ini menempel ke silikon, kemudian menempel ke penis. Kenapa kok ada silikon pelindungnya itu? Nah, supaya ketika di-staplerkan, dia nempel ke silikon baru ke kulit penis, sehingga daya cengkramannya kuat. Seperti kalau kita punya kalender mungkin ya, kalender yang di rumah, atau banner. Nah, setiap lubang yang buat menggantung itu pasti ada besinya, supaya tidak sobek kulitnya. Nah, itu sama seperti stapler. Nah, nanti setelah kira-kira 2 atau 3 minggu, silikonnya itu kalau kena air nanti bisa lembek, kemudian rontok. Nah, ketika rontok, dia akan lepas karena staplernya atau staplernya itu nempel pada silikon. Ketika silikonnya itu lepas, maka staplernya itu juga akan lepas bersama silikon tersebut. Ada beberapa pertanyaan tentang sunat stapler yang paling sering ditanyakan. Apakah sunat stapler itu perlu dijahit lagi? Jawabannya tidak. Seperti yang tadi saya jelaskan, sunat stapler tidak perlu dijahit. Yang tidak perlu dijahit adalah metode smart clamp dan stapler. Kemudian ada yang tanya, apa sih beda dari sunat smart clamp dan sunat stapler? Kalau smart clamp, kejelekannya itu setelah 1 minggu itu harus dibuka smart clamp-nya. Kadang-kadang ketika dibuka, ya ada yang terasa nyeri, ada yang nggak terasa nyeri, tergantung dari anaknya, tahan sakit apa tidak. Kebanyakan sih nggak nyeri, cuma nyeri sedikit aja. Kemudian, kalau stapler itu tidak perlu dilakukan pembukaan lagi, karena dia nanti bisa lepas sendiri. Kemudian untuk hasilnya bagaimana? Hasilnya ya paling bagus, paling rapi ya menggunakan metode stapler ini. Cepat sembuh mana? Antara stapler dan metode lain. Yang paling cepat sembuh tentu saja yang metode stapler. Karena ya paling 1 minggu itu udah bagus, udah kering, cuma tinggal tunggu lepas staplernya saja. Kemudian apakah berdarah di sunat stapler? Ya, pasti masih berdarah. Makanya kita lakukan bebat dulu. Kadang-kadang ya mungkin kalau ada orang atau anak kecil yang punya gangguan pembekuan darah, itu ya bisa nggak berhenti darahnya. Tapi ya kita bebat harusnya berhenti, karena pembuluh darah di penis ini kecil-kecil ya, apalagi pada anak-anak. Kalau pada orang dewasa, selama ini saya belum sampai dapat yang berdarah banyak gitu, enggak. Ya ada darah, ketika dibebat nanti berhenti. Kemudian kenapa kok harganya mahal? Ya karena alat ini cuma dipakai 1 kali aja, tidak bisa diisi ulang atau dipakai lagi. Kapan hari ada yang tanya, dok apakah bisa diisi ulang lagi nih staplernya ketika sudah dipakai? Jawabannya tidak bisa. Kita sekali pakai, bahkan kita buang. Ini saya simpen karena untuk mengedukasi orang-orang supaya tahu modelnya itu gimana, tekniknya itu gimana, kok bisa langsung nggak terjahit, nggak usah dijahit. Jadi ini tidak bisa diulang, nggak bisa diisi ulang. Setelah pakai harus dibuang atau disimpan buat koleksi juga bisa. Gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah pernah masuk. Jika ada yang mau tanya lagi, bisa langsung komen di bawah ini. Jangan lupa ketik like dan subscribe. Dadah, sehat selalu.